Setiap daripada kita bersukacita karena Christmas. Setiap daripada kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kelahirannya untuk kita. Ada amin saudara. Suatu berita yang tadi Bapak Robin boleh sampaikan kepada kita di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Berita daripada Christmas itu sudah sampaikan sudah begitu lama di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Yesaya sudah disampaikan akan kedatangan daripada juru selamat kita, juru selamat daripada saudara dan saya. Dan tentunya berita sukacita itu saat ini kita alami di dalam kehidupan kita semua. Ada amin saudara. Setiap daripada saudara yang ada di tempat ini, tentunya kita bersukacita karena Christmas ada di dalam kehidupan setiap daripada kita. Karena Yesus lahir di dalam kehidupan saudara dan saya. Ada amin saudara. Berita Christmas itu pun membawa sukacita besar bagi dunia ini. Kalau kita boleh memperhatikan, mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Berita daripada Natal, berita daripada Christmas diterima orang tidak hanya di Bethlehem, tetapi berita itu menuju kepada seluruh dunia. Tuhan karena kasih-Nya begitu besar akan dunia ini, maka dikaruniakanlah anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ada amin saudara. Berita itu untuk dunia ini, bukan hanya untuk Bethlehem. Memang Yesus lahir di Bethlehem, tetapi berita itu disampaikan ke seluruh dunia. Dikatakan dari ayat yang pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Di situ cerita daripada orang Majus dari timur. Sesuatu yang kita tidak tahu, tetapi mari kita baca bersama-sama lebih dahulu di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Sesudah Yesus lahir di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya lah semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi, selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Ayat yang ke-9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang, dan mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka dalam rumah itu, melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Melalui jalan yang lain. Orang-orang Majus yang saya ingin beritakan hari ini kepada saudara, karena ada sesuatu yang kita bisa pelajarin
dari orang-orang Majus yang dikatakan dari timur. Sebenarnya sepertinya orang-orang Majus ini di dalam cerita-cerita daripada drama Christmas dan lain sebagainya, mungkin gambar daripada Christmas card yang saudara terima, mungkin ada menggambarkan akan gambaran daripada orang Majus yang begitu bersuka cita mencari akan Yesus, karena diberitakan tentang lahirnya daripada Yesus. Yesaya sudah memberitakan long time ago, tetapi orang Majus mendengar pada saat mereka, pada saat Tuhan Yesus itu sudah lahir. Dan orang-orang Majus itu, saya percaya mereka bersuka cita karena dia mengetahui bahwa Tuhan Yesus akan lahir. Nah, di dalam gambaran daripada orang Majus, sering kita tahu bahwa orang Majus, dari timur. Ya. Tetapi asal usulnya sebenarnya kita tidak tahu. Sesuatu yang misterius ada di dalam cerita daripada orang Majus, kalau kita boleh selidikin di dalam Alkitab. Dari timur, dari mana kita tidak tahu. Kalau kita melihat daripada kitab Daniel, orang Majus itu kita bisa pikirkan bahwa orang Majus itu mungkin orang Babylon, karena Babylon berada di timur. Orang dikatakan dari Chaldees, orang yang mungkin berada dari Persia, karena Persia berada di sebelah timur daripada Bethlehem. Tetapi ada orang yang mengatakan karena mereka membawa akan emas. Emas adalah kesukaan daripada orang Chinese. Ya, maka itu setiap anaknya dinamakan Kim. Entah Kim Leong, Kim whatever, namanya Kim. Ya. Karena mereka menyukai akan emas. Mereka ada yang mengatakan, mereka mungkin orang China. Ada orang yang menyelidiki dan mengatakan mereka maybe from China. Ada orang yang mengatakan maybe mereka dari India. Tetapi sebenarnya secara misterius tidak dikatakan di dalam Alkitab mereka dari mana. Tapi hal ini membuktikan, menunjukkan kepada kita bahwa berita Natal itu tidak hanya untuk Israel. Berita Natal itu untuk seluruh dunia. Ada amin, saudara. Berita Natal itu adalah untuk setiap manusia, untuk setiap orang. Kalau kita tadi saya katakan bahwa secara misterius, memang tidak diketahui berapa orang Majus yang datang itu. Berapa orang-orang yang dikatakan wise men, orang-orang ahli, orang-orang astrologis, orang yang mengetahui akan ilmu perbintangan, orang yang mengetahui seperti dalam kitab Daniel katakan, orang-orang pintar, orang-orang yang ahli untuk menghitung. Mereka adalah orang-orang yang pandai seperti orang magician. Maka itu dikatakan orang magi, dari kata daripada seperti magician, seperti di dalam perjanjian lama, ada zaman Firaun di dalam kitab Kejadian, bahwa di situ banyak sekali orang-orang ahli-ahli. Mereka mungkin seperti orang-orang yang demikian, tapi tidak diketahui berapa banyak daripada mereka. Mungkin mereka membayangkan, ada 3 orang Majus, maka dari itu drama Natal kita ada 3 orang Majus. Yang lalu kita, sebenarnya tidak diketahui berapa banyak orang Majus yang datang mencari Tuhan. Tapi saya percaya banyak orang yang mencari Tuhan. Karena sampai saat ini pun Tuhan juga memanggil orang-orang Majus untuk datang kepada Tuhan. Orang-orang pandai untuk datang kepada Tuhan. Untuk orang-orang yang berhikmat untuk datang kepada Tuhan. Bukan hanya orang-orang bodoh saja yang datang kepada Tuhan. Tuhan memanggil orang-orang yang berhikmat pun untuk dipanggil untuk datang kepada Tuhan. Ada amin, saudara. Secara misterius tidak tahu jumlah mereka. Secara misterius tidak tahu mereka berasal dari mana. Tidak tahu berapa lama mereka berjalan. Secara misterius mereka tidak tahu berapa lama mereka akan kembali.